kajian berkenaan dengan istighfar. Kemarin subuh kita sudah membahas 2 kali yang berkenaan dengan gambaran mengenai orang yang takwa. Satu, berkenaan dengan tauhid. Kedua, bahwa orang yang takwa itu memberi maaf dan menyuruh berbuat baik dan meninggalkan orang-orang yang bodoh. Ketiga, seandainya jika digoda oleh syaitan, maka posisi syaitan itu jauh nazun. Jadi tidak mudah syaitan menggoda orang-orang yang takwa itu, karena dia pada posisi yang jauh. Tapi apabila dibiarkan, maka orang takwa itu akan digoda melalui pikiran, Dengan melalui pikiran itu, maka dia sadar mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memahami apa yang dilakukan, yang akan dilakukan, sehingga dia perintah untuk minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam godaan-godaan tersebut, setan selalu mengajak teman-temannya, berupa jin dan manusia setan. Namun tidak akan bisa menaklukkan orang yang takwa itu. Kemudian apabila dibacakan Quran, apakah dibacakan, apakah dijelaskan, diperintah untuk diam, dia dengarkan. Mudah-mudahan kalian mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berzikirlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah dengan fi nafsika, dengan hati sungguh-sungguh, dengan tawadu, takut, dan jangan suara itu keras-keras, sehingga jangan sampai kamu jadi orang yang lalai karena dari segi bacaan doa yang diminta sepenuh hati, tawadu, takut, akibat suara yang keras-keras itu kadang-kadang tidak menyentuh hati, sehingga mungkin kita lalai dalam banyak hal, karena keras misalnya, akhirnya sibuk dengan menguatkan suara, melantunkan irama-irama,
sehingga kita bisa lalai terhadap hal-hal lainnya. Dan bagi yang dekat dengan Allah, yang dekat dengan Allah, tidak ada rasa sombong dalam beribadah, bertasbih, dan kepadanya dia bersujud. Ada suatu ayat yang saya tinggalkan, sengaja saya tinggalkan, yaitu ayat 203. Ini agak sedikit menyimpang dari alur, ya, menyimpang dari alur. Dan apabila engkau Muhammad tidak membacakan suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu? Katakan Muhammad, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Al-Quran ini bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa idza lam ta'tihim bi ayah, jika kamu tidak membacakan, tidak mendatangkan suatu ayat, artinya katakan datangnya wahyu terlambat, misalnya gitu ya. Mereka berkata, mengapa enggak kamu buat sendiri? Qalu laulaj tabaita ha. Tidak membuatnya sendiri, membeli sendiri. Qul innama attabi'u ma yuha ilai. Katakan, sesungguhnya aku mengikuti wahyu yang diwahyukan kepadaku dari Tuhanku. Ini ayat ini berkenaan dengan pelecehan, ya, pelecehan, penghinaan, ejekan. Maka teringat saya dua ayat, ya. Pertama dalam surah Al-Furqan. Di dalam surah Al-Furqan ayatnya sama persis di dalam surah Al-Isra, yaitu ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perhatikanlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentang engkau, maka sesatlah mereka. Mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentangmu, untuk segala hal. Jadi kalau suatu umat, ya, membuat perumpamaan, pemisalan-pemisalan yang bertujuan untuk meremehkan, maka dia tidak akan mendapat jalan. Dia tidak dapat jalan kebenaran, gitu. Sama persis di dalam surah Al-Isra ayat ini. Unzur kaifa darabu laka. Unzur, perhatikanlah, kaifa darabu lakal amsal. Mereka menjadikan permisalan-permisalan, ya. Fadallu, lalu mereka sesat. Fala yastati'una sabila. Nah, ini kita lihat di dalam dua surah ini, ya, jangan sampai kita bisa saja kita mengenai Al-Quran, ya, misalnya dengan Al-Quran. Kadang-kadang kita terpikir, ini apa Quran ini begini, susunannya berulang-ulang, ya kan? Rumit, bahasanya susah dimengerti.
Bahaya itu, ya. Bisa ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yastati'u nasabila. Mereka tidak akan menemukan jalan. Berbeda kalau kita bersikap terhadap Al-Quran ini, kita sadar bahwa sulit, ya, sulit Al-Quran itu. Bahasa Arab dengan struktur susunan ayat per ayat, surah per surah yang demikian rumit. Namun mudah-mudahan Allah akan memudahkan kita kalau kita merasa sungguh Al-Quran itu mulia, sehingga kita sadar bahwa kemampuan kita sangat kecil, ya. Namun kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudah-mudahan Kau terbitkan, Kau bangunkan rasa kecintaan, tekad untuk belajar, berikan bantuan, berikan petunjuk-Mu pada kami, insya Allah. Ya, sikap demikian itu membuat kita bersemangat, ya, karena berat sekali, ya, berat sekali, ya. 10 tahun, 12 tahun kita meneruskan tafsir ini tidak selesai-selesainya, ya. Dan tidak akan selesai sampai kita meninggal dunia, gitu. Langkah ruginya, ya, kalau kita mengabaikan. Dan nanti setelah tahu di akhirat nanti, ya, penyesalan itu di akhirat nanti dilukiskan di dalam surah Az-Zukhruf. Betapa menyesal bahwa ternyata tugas-tugas kewajiban kita banyak sekali di dalam Al-Quran itu. Tugas fikir dan zikir, tugas qalbu, tugas fisik, tugas materi dan non materi. Jadi setiap ibadah kita itu ada unsur fikir zikir, ada unsur qalbu, ada unsur fisik, ada unsur materi dan non materi, ya. Misalnya kalau kita sholat, kita yakin kalau persoalan fisik, gerakan fisik, materi bacaan, ya, itu akan selesai dengan fikih sholat. Tapi masalah fikir dan zikir dan masalah qalbu berkenaan dengan sholat itu tidak akan lepas dari Al-Quran Karim. Jadi terus menerus kita belajar sehingga tercapailah cita-cita puluhan tahun yang kita lakukan, tercapai cita-cita. Mudah-mudahan kita mendapati sholat kita sholat khusyuk, ya. Mari kita coba satu ayat, membahas satu ayat di dalam surah Al-Isra ayat nomor 48 yang sama persis bacaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Unzur kaifa darabu lakal amsala fadallu fala yastati'u nasabila. Tidak akan mendapat jalan. Mari kita lihat prosesnya, ya. Bagaimana mereka bersikap terhadap Al-Quran. Saya bacakan saja bahasa Indonesianya. 45. Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Jadi digelapkan, ya. Kalau Nabi Muhammad SAW membacakan Al-Quran, menjelaskan Al-Quran, maka hati-hati, ya. Kemungkinan terbentang satu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat.
Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang melainkan diri karena benci. Bisa saja itu terjadi pada kita. 47. Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yang ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Ini berkenaan dengan Quran. Sikap mereka terhadap Al-Quran yang mengakibatkan fala yastati'una sabila, tidak akan menjumpai jalan kebenaran, jalan kita untuk menguasai, untuk memahami Al-Quran dan sebagainya. Saya kira cukup dulu karena itu penting, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.